Selamat pagi pada teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai spektra atom dan molekul terhadap kegagalan mekanika klasik dan penyempurnaan mekanika kuantum. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke materi yang akan dibawakan oleh teman Viola. Kepada teman Viola, kami persilahkan. Pada tahun 1885, Balmer menemukan bahwa atom hidrogen memancarkan cahaya tampak pada panjang gelombang tertentu. Penemuan ini menunjukkan bahwa energi elektron dalam atom hidrogen terkuantisasi. Artinya hanya nilai-nilai energi tertentu yang diperbolehkan. Garis-garis yang ditemukan diantaranya berwarna merah, hijau, biru, dan ungu. Kemudian pada tahun 1906, Lyman menemukan pola serupa di wilayah ultraviolet seperti deret Balmer. Garis-garis Lyman juga mengikuti pola matematis yang teratur. Ini menunjukkan bahwa transisi elektron antara tingkat energi yang lebih tinggi juga menghasilkan radiasi ultraviolet. Dan pada tahun 1908, Paschen menemukan serangkaian garis spektrum hidrogen di wilayah inframerah. Penemuan ini melengkapi gambaran spektrum hidrogen yang mencakup wilayah ultraviolet, tampak, dan inframerah. Mekanika klasik tidak dapat menjelaskan mengapa atom hidrogen hanya memancarkan cahaya pada frekuensi tertentu. Hal ini dikarenakan mekanika klasik didasarkan pada gagasan bahwa energi adalah kuantitas yang kontinu. Kita akan membahas kegagalan mekanika klasik dalam menjelaskan spektra atom dan molekul. Ada 3. Yang pertama, spektrum atom diskrit. Eksperimen menunjukkan bahwa atom memancarkan cahaya dan menyerap cahaya hanya pada panjang gelombang tertentu, menghasilkan spektrum diskrit. Misalnya, spektrum garis hidrogen yang ditemukan oleh Balmer. Deret Balmer adalah contoh nyata dari spektrum atom diskrit. Fakta bahwa hanya garis-garis tertentu yang terlihat dalam spektrum Balmer menunjukkan bahwa energi elektron dalam atom hidrogen terkuantisasi. Jika elektron dapat bervariasi secara kontinu, kita akan melihat spektrum kontinu dari cahaya, bukan garis-garis diskrit. Dengan demikian, deret Balmer adalah contoh kunci dari spektrum atom diskrit yang menunjukkan bagaimana transisi elektron antara tingkat energi terkuantisasi menghasilkan emisi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Kegagalan mekanika klasik yang kedua ada radiasi elektron dalam orbit. Dalam mekanika klasik, elektron yang bergerak dalam orbit melingkar harus memancarkan radiasi elektromagnetik secara terus-menerus karena percepatan sentripetal. Ini berarti energi elektron akan berkurang dan akhirnya elektron akan jatuh ke inti dalam waktu yang sangat singkat. Namun dalam realitanya ini bertentangan dengan kenyataan bahwa atom-atom di alam bersifat stabil. Yang ketiga ada eksperimen spektrum molekul. Eksperimen spektrum molekul bertujuan untuk menganalisis bagaimana molekul menyerap atau memancarkan radiasi elektromagnetik pada berbagai panjang gelombang. Spektrum molekul menunjukkan adanya tingkat energi rotasi dan vibrasi yang kuantum, bukan kontinu. Kontinu sendiri bersifat berkelanjutan atau terjadi secara terus-menerus, sehingga mekanika klasik gagal dalam menjelaskan fenomena spektra atom dan molekul. Kita masuk pada slide berikut, yaitu penyempurnaan oleh mekanika kuantum. Persamaan koordinat memberikan solusi fungsi gelombang pi dan tingkat energi atau E untuk elektron dalam atom. Untuk atom hidrogen, solusi persamaan ini menunjukkan bahwa energi elektron hanya dapat memiliki nilai tertentu dengan rumus En sama dengan minus 13,6 eV per N pangkat 2 merupakan rumus energi tingkat atau orbit elektron dalam atom hidrogen menurut model atom Bohr. Berikut adalah penjelasannya. Dari keterangan rumus ini, En sama dengan energi elektron pada tingkat kuantum utama N dalam satuan elektron volt atau eV. Nah, minus 13,6 eV ini merupakan energi potensial elektron pada tingkat dasar N sama dengan 1 dalam atom hidrogen. Ini adalah energi ionisasi atom hidrogen dari keadaan dasar. Nah, N ini sendiri merupakan bilangan kuantum utama yang menunjukkan tingkat energi elektron N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dari rumus ini ada pun tanda negatif yang menunjukkan bahwa elektron terikat dalam atom. Jika En positif berarti elektron sudah terlepas dari atom atau ionisasi. Kemudian
Ketika elektron berpindah dari tingkat energi lebih tinggi atau N2 ke tingkat lebih rendah atau N1, foton dengan panjang gelombang tertentu akan dipancarkan dengan rumus 1 per lambda sama dengan RH kali 1 per N pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N pangkat 2 dikali 2. Ini merupakan persamaan Rydberg yang digunakan untuk menentukan panjang gelombang atau lambda dari spektrum atom hidrogen. Berikut adalah keterangan dari rumus di atas. Nah, lambda merupakan panjang gelombang cahaya yang dipancarkan atau diserap dalam meter satuannya. Nah, kemudian RH sama dengan tetapan Rydberg untuk hidrogen yang nilainya sebesar 1,097 kali 10 pangkat 7 M pangkat minus 1. Kemudian N1 dan N2 sama dengan bilangan kuantum utama dengan syaratnya N1 dan N2 sama dengan bilangan kuantum utama dengan syarat N2 lebih besar dari N1. N1 adalah tingkat energi akhir atau tujuan, N2 adalah tingkat energi awal atau asal. Saya akan lanjut dengan penyempurnaan oleh mekanika kuantum. Mekanika kuantum pertama kali dikembangkan oleh Max Planck, Albert Einstein, dan Niels Bohr pada awal abad ke-20. Mekanika kuantum sebagai penjelasan spektrum. Yang pertama, mekanika kuantum melalui model atom seperti yang dikembangkan oleh Bohr dan penyempurnaannya oleh Schrödinger dan Heisenberg mampu menjelaskan mengapa atom dan molekul memancarkan atau menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Dan yang kedua, konstanta Rydberg sebagai bukti validitas, di mana konstanta Rydberg yang muncul dalam rumus untuk menghitung panjang gelombang spektrum hidrogen dapat dihitung secara akurat menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Dan prinsip-prinsip penyempurnaan mekanika kuantum tersebut, yang pertama itu prinsip ketidakpastian, di mana prinsip ketidakpastian ini menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui posisi dan momentum sesuatu partikel secara pasti pada saat yang sama. Dan yang kedua itu prinsip superposisi, di mana prinsip ini menyatakan bahwa suatu partikel dapat berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan. Dan yang ketiga prinsip entanglement, di mana prinsip ini menyatakan bahwa dua atau lebih partikel dapat berada dalam keadaan yang terkait sehingga perubahan pada suatu partikel dapat mempengaruhi partikel lainnya. Dan yang keempat itu prinsip relativitas, di mana prinsip ini menyatakan bahwa hukum fisik harus sama untuk semua pengamat, tidak peduli bagaimana pergerakan relatif terhadap suatu sama lain. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu mekanika klasik gagal menjelaskan tentang spektrum atom dan molekul dikarenakan tidak mempertimbangkan sifat kuantum dari elektron dan energi tersebut, serta model klasiknya mengasumsikan bahwa elektron dapat bergerak dalam lintasan secara sembarang dan juga memancarkan energi secara kontinu, sedangkan pada eksperimen menunjukkan bahwa energi dalam atom dan molekul mengalami terkuantisasi. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.